segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Pos Depok, Bapak Moni Sulistyoso. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Kantor Pos Depok, Ibu Almi. Yang terhormat dari Main Agent PT Aral, Pak Marni, selamat datang, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian dari PT BWN, Bapak Agung, terima kasih atas kehadirannya sebagai bentuk support untuk teman-teman agen. Kemudian yang terhormat Ibu Ketua Asosiasi Agen Pos Indonesia Cabang Depok beserta seluruh jajarannya. Selanjutnya evaluasi kinerja agen pos diselingi dengan tanya jawab. Kemudian pemberian reward serta testimoni. Selanjutnya salam perpisahan dari Ibu Almi. Kemudian sepatah dua patah kata dari pengurus Asosiasi Agen Pos Depok, sekaligus pemberian cenderamata untuk Ibu Almi. Kemudian penutup. Syukur kehadirat Yang Kuasa, kita diberikan kesempatan kumpul pada hari ini, diberi kesehatan dan juga waktu yang luang untuk berkumpul untuk melihat evaluasi kita di tahun 2016. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kantor Pos Depok tahun 2016 dari segi pendapatan tumbuh 10% dibanding tahun 2015. Di 2016 ini pendapatannya tumbuh 10% dan jatuh di ranking keempat se-Jabodetabek. Kontribusi paling besar terutama buat terima kasih buat teman-teman yang di agen, di mana bahwa pendapatan kantor Pos Depok dari 70% pendapatan surat paket, 16% pendapatan jasa keuangan yang biasa teman-teman sebut postpay itu, dan 14% dari retail properti. Nah, dari 70% itu kurang lebih sekitar 51% sampai 52% adalah kontribusinya Bapak dan Ibu sekalian. Tepuk tangan. Ini sangat luar biasa dan sangat membantu kami sekali. Mudah-mudahan di 2017 ini kita bisa menambah lebih baik lagi kerjasama kita sehingga pendapatan kita lebih meningkat. Dan sebagai informasi bahwa pendapatan agen pos 2016 dibanding 2015 itu tumbuh dari item itu tumbuh 16% dari item ya, dari jumlah kiriman tumbuhnya 16%. Sementara kalau dari besar uang tumbuh sekitar 24%. Nah ini sebenarnya si malakama juga karena perbandingannya agak beda, dari item 16 sementara dari besar uang 24%. Ini salah satunya adalah adanya kenaikan tarif. Kalau kenaikan tarif berarti hubungannya langsung ini ke kenaikan fee. Namun demikian ini juga jadi masalah juga buat kita memang. Tapi mudah-mudahan ini nggak terlalu lama. Dimana pada bulan Januari ini sampai tanggal 29 agen pos kita turun sekitar 350 juta dibanding tahun 2016. Ini satu PR buat kita semua. Kenapa bisa turun ini? Dibanding di bulan Desember juga turun. Jadi di Desember juga turun, dibanding Januari lebih menurun lagi. Di Desember kita turun sekitar 100 jutaan pendapatannya. Itemnya juga seperti itu. Ini sebuah tantangan buat kita. Kemarin juga saya ditegur, kenapa nih
Oke Pak, saya coba kumpulkan teman-teman, kita bicara lagi kenapa kita bisa turun lagi. Mudah-mudahan Februari sampai dengan Desember kita bisa push lagi pendapatan kita sehingga ada peningkatan lagi. Tadi saya sampaikan bahwa ada kantor pos Depok mencapai ranking keempat se-Jabodetabek. Pertumbuhannya hanya 10%. Dari target 100% yang kita canangkan, ternyata hanya 10% pertumbuhan kita. Walaupun di situ masih ranking keempat. Untuk biaya kita tumbuh 7%, rankingnya juga lumayan, ranking 12 di biayanya. Karena target kita agak di-push biayanya itu, dimana kita melakukan tahun 2017 ini mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kinerja kita lagi, sehingga kita bisa tumbuh lagi, dan juga mengurangi hal-hal yang selama ini sering terjadi di kita. Adalah berapa kantor, karena ini menjadi kinerja dari BOD, yaitu SWP kita, di mana teman-teman sering lewat COT gitu. Ya, penerimaan terutama yang disoroti kiriman ekspres sering lewat COT. Nah, ini jadi perhatian kita, mudah-mudahan ke depan nggak terjadi lagi kiriman-kiriman yang lewat COT yang sudah kita sepakati. Kalau memang udah mendekati COT atau mendekati tutupan kantor, mudah-mudahan bisa diselesaikan secara adat langsung ke UPU. Langsung kita selesaikan ke UPU. Kurbannya ya begitu, kita berkorban sedikit supaya ini nggak jadi pertanyaan, karena banyak pertanyaan. Ini salah satunya, buat contohnya Bogor hari ini. Bogor hari ini dikomplain se-Indonesia karena ada kiriman yang dari agen masih ngendap di agen gitu. Hari ini posisinya masih di Bogor dikomplain. Nah, kita mudah-mudahan hal ini tidak terjadi, kiriman-kiriman yang seperti itu. Jadi minta tolong lagi, tolong perhatikan jam tutup kantor, jam tutup bagian distribusi yang biasa kita sebut COT itu, sehingga kiriman tidak tertahan di depo. Yang kedua, kiriman yang sering baik dari packaging maupun isinya, yaitu barang-barang yang dangerous goods yang dilarang. Mudah-mudahan teman-teman banyak konsultasi sama kita, banyak bicara, jadi kalau ada apa-apa ya bertanya aja langsung di grup. Ya, kalau udah ada kaitannya pertanyaan, biasanya kita langsung tanggapi. Begitu juga kalau komplain, ya nggak usah malu-malu. Teman-teman agen, kalau ada apa-apa teriak aja. Kalau emang nggak ini, japri ke Pak Wawan atau ke saya, maka langsung kita tanggapi. Mudah-mudahan dalam waktu singkat masalah itu bisa langsung selesai, permasalahan ini. Misalnya pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan di lapangan seperti apa, langsung aja teriak di grup, nggak masalah buat saya yang seperti itu. Dan saya selalu monitor grup yang AAPI ya, grup AAPI asosiasi itu saya selalu monitor. Kalau kaitannya dengan kantor, saya langsung responsif. Gimana? Misalnya pertanyaan, langsung kita cek, langsung selesaikan. Andai kata saya nggak bisa jawab, saya minta Mbak Ocha atau Mbak Pungki untuk selesaikan pertanyaan itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa kebantu yang gitu. Begitu juga kalau dalam operasional teman-teman terganggu, langsung teriak aja. Ada masalah ini nih, tolong bantu gini-gini. Insya Allah kita bantu, kita akan turun langsung. Ya, kalau bisa kita remote, kalau bisa kita by phone, kalau enggak ya terpaksa saya ngutus orang ke tempat Bapak Ibu kalau memang tidak bisa dibantu by phone gitu. Mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang seperti apa yang terjadi di 2016 tidak terjadi lagi seperti itu. Sama juga kalau diskusi ya, ruangan saya terbuka kalau 24 jam, teman-teman juga terbuka kalau buat diskusi. Nggak usah malu, nggak usah sungkan, kita sama semua ya. Iya, visi kita sama, majukan PT Pos gitu. Ya, nggak usah malu, nggak usah sungkan, kapanpun kita mudah-mudahan responsif. Nah, hanya itu yang kita coba sampaikan. Mudah-mudahan 2017, sekali lagi 2017 kita bisa meningkatkan kinerja kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.
dan kita terus meningkatkan terus pendapatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita udah double revenue lumayan sebulan. Kita bisa double revenue. Terus makin Maret, April, Mei tetap tumbuh, cuman pas Juli emang kita sempet down. Tahu kenapa? Karena down Juli. Lebaran, kenapa? Saya ingat nggak? Oke, saritus lah ya istilahnya. Jadi di sana tuh kita dulu mungkin ya dari kebijakan itu peak seasonnya itu makanya dinaikin tarifnya sebesar kurang lebih Rp1.000 sih rata-rata. Namun ternyata itu malah berdampak pada penurunan pendapatan. Nah terus habis itu Agustus kan sudah kembali tuh tarifnya, sudah mulai naik lagi. September naik, nah cuman ada kenaikan juga kan ya bulan pertengahan bulan September kalau nggak salah itu atau awal Oktober ya. Nah tarif naik terus plus migrasi, akhirnya pendapatan kita turun nih antara Oktober, November, Desember. Oktober kita turun dari tahun lalu sebesar minus 17%, November minus 23%, Desember dan minus 27%. Nah, jadi lumayan agen pos ini lumayan terombang apa ya, dalam kondisi yang lagi bergejolak gitu ya, lagi turun, lagi migrasi dan juga kenaikan. Imigrasi harus belajar lagi, ulangi lagi gitu kan, training. Akhirnya banyak aplikasi juga waktu itu masih banyak yang problemnya, ada bugnya masih banyak lah, akhirnya menghambat performance di lapangan. Oke, terus next. Nah tadi kan pendapatan ya, terus kita lihat produksi. Jadi emang setelah produksi kita naik 16% total antara 2015-2016. Untuk per bulannya juga ada yang minus ya, Mei, Juli itu apa ya, seimbang lah antara pendapatan dan penurunan untuk produksinya. Oke, next. Nah, dari sini saya iseng-iseng sih buat kategori agen posnya. Agen pos kita dari segi pendapatan itu setahun 2016 itu seperti apa sih kategorinya gitu. Jadi dari seluruh pendapatan agen pos itu setahun itu saya coba ambil rata-rata tuh saya klasifikasikan, ketemulah klasifikasi saya namain aja bronze itu untuk yang pendapatan di bawah 200 juta, silver itu 200 sampai 400 juta, dan gold itu yang di atas 400 juta. Nah, kalian lihat nih, rata-rata dari pendapatan setahun dibagi ke bagian sih kasarnya Pak. Dapatlah segitu, tinggal di up-upin. Nah, pengen tahu sih sebenarnya agen pos kita tuh lebih banyak bermain di mana. Next. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, jadi yang bronze itu 53 agen pos, jadi 72% karakter agen pos kita itu bermain di yang bronze. Mungkin masih ini kali ya, apa mungkin kurang gencar di market, saya nggak tahu. Cuman yang silver itu 14 agen pos 19%, dan yang gold itu hanya ada 7 agen pos, sekitar 9% saja. Nah, kayaknya dari kita tuh mengharapkan yang bronze ini makin gear lagi, sehingga menaikkan bisa naik menjadi silver, dan yang silver bisa naik menjadi gold. Panitia yang terhormat, kepala kantor Depok, Bapak ini yang terhormat Ibu WK, Ibu Ami. Sebentar lagi Ibu Ami sudah pamit, sebentar lagi nanti kita akan ganti Ibu WK-nya. Yang saya hormati rekan-rekan agen pos, Asosiasi Cabang Agen Pos Depok ya. Sebenarnya saya tidak terlalu ini ya, dari hasil hari kerjaan saya aja yang saya temukan. Saya belajar dari Pak Willy yang menjepret-jepret. Kalau secara teori nanti kita juga bosan ya. Saya dari hasil harian yang saya temukan dalam bekerja di bagian processing kantor pos Depok. Sebagai dulu waktu di Jawa Barat
agen pos itu bagian dari PPLA. Ini ingat masa lalu saya juga termasuk tim yang ikut di sana, jadi ada sedikit ini. Sudah menyerahkan, namun apabila ada keterlambatan ya mungkin ditanyakan kembali, kami akan report. Satu, keduanya yang datang langsung ke KPRK mohon dimasukkan langsung di kotak pembatalan. Boleh dititipkan, Pak Satpam, saya mau masukkan di kotak amal. Satpam kami juga sudah tahu kalau ini agen atau tidak, seperti itu ya. Yang membuat agen agak lama itu, tolong ya, mohon maaf, mungkin yang KPRK sekali-sekali dong datang ke KPRK sambil deposit. Oh, mana sih kotak pembatalannya itu? Ya, terima kasih. Pembatalan sih emang kan yang syaratnya SOP ya, berkas ya. Kalau bisa sih saya rekomendasi buat kawan-kawan agen datang aja langsung untuk menyerahkan pembatalan sama mungkin fee ya. Begitu, langsung aja ke sini juga nggak apa-apa. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sebenarnya. Jadi batalan itu pembatalan ya, untuk bisa dibatalkan itu maksimal H+. Jadi jarak pembatalan misalnya tanggal 1 batal. Nah, jangan sampai mepet-mepet tanggal 30 baru dikasih. Nah, jangan ya, seminggu kemudian kesini kan nggak apa-apa gitu kan, baru ngasih pembatalan yang minggu kemarin. Kalau pembatalan kan kalau nggak salah udah mulai jarang ya sejak ada cetak ulang. Terima kasih sebelumnya ke para mitra kita agen pos yang saya hormati. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mengucapkan ya, bukan mengucapkan ya, mohon pamit karena kemungkinan boleh ya Pak ya, 1 Februari nanti saya sudah bertugas di Jakarta Barat. Dan di kesempatan ini juga saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan mitra agen pos sekalian. Mungkin selama ini kita interaksinya tidak langsung ya, sedikit ini karena saya melalui Pak Yoga biasanya untuk misalnya ada teguran agen pos yang menyalahi ketentuan Dangerous Good atau isinya yang berupa barang yang seperti tadi pecah belah segala macamnya itu, memang tidak secara langsung. Saya melalui Pak Yoga atau melalui Ibu Hesti minta tolong agar ditegur, dan kemudian juga melalui Bu Yong yang mengaudit. Namun saya selalu memantau bagaimana perkembangan agen-agen, dan saya harap kerjasama kita semakin kuat dan erat lagi di 2017 ini. Walaupun saya sudah tidak memantau secara langsung lagi di Depok ini. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata ataupun sikap selama kita berinteraksi, dan susah saya jadi baper. Ya pokoknya saya bangga dengan rekan-rekan mitra agen pos karena memberi kontribusi pendapatan di Depok ini 49%. Dan membuat laba kami kantor pos Depok menjadi ranking 1 sebesar 455% pertumbuhannya. Sekali lagi terima kasih banyak atas kerjasama selama kita berinteraksi di 2016, dan juga ya itu tadi, semoga kita makin erat kerjasama kita, dan jangan sungkan-sungkan bagi rekan-rekan sekalian menghubungi Pak Yoga. Dia online 24 jam. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Etsy.
bersama-sama, mudah-mudahan di tempat yang baru beliau bertambah sukses. Selanjutnya, sepatah dua patah kata dari pengurus Asosiasi Agen Pos Indonesia Cabang Depok, sekaligus pemberian cindera mata untuk Ibu Ami. Akan diwakili oleh siapa ini, Bu? Pak Pur ya? Pak Pur, kami persilakan. Nanti pemberian cindera matanya oleh Ibu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Moni Sutioso, KKP Depok. Yang terhormat Bu Almi, Wakil Kepala Kantor Pos Depok. Saya mewakili kawan-kawan, sangat senang sekali selama ini kerjasama dengan Bu Almi, sangat akrab. Kami juga mohon maaf Bu kalau menyusahkan Bu, datang malam-malam jam 9, kadang-kadang pagi-pagi Bu Almi belum ngantor, kita udah nyampe sana ya. Kami sangat senang, kita semua ini puas Bu selama ini mendapat dukungan dari Bu Almi dan juga dari Pak Moni. Sebetulnya berat Bu ditinggalin Bu Almi gitu loh, berat karena selama ini kita diajarkan untuk rapi ya. Kita juga pelayanannya juga cepat dan hanya Depok kelihatannya yang membanggakan ya layanan begini ya Bu ya, hanya Depok, karena keluhan-keluhan daerah lain jauh lebih parah. Kalau Depok ini kerjasamanya sangat mudah dengan KKP-nya, dengan Ibu WK-nya. Harapan kita semoga di tempat baru jauh lebih sukses Bu ya, dan karir terus naik. Dan jangan sungkan-sungkan kalau kami main ke sana Bu, mau belajar ya. Kawan-kawan juga, karena dengan silaturahim yang dekat, perkawanan yang dekat, bila kita ada masalah dengan kiriman Jakarta Barat, ada backingnya Bu Almi ya Bu ya, mau dibantu ya Bu ya. Demikian kami Asosiasi Agen Pos Depok, wilayah Depok, mohon maaf Bu apabila kami menyusahkan selama ini. Mohon juga jangan segan-segan untuk japri-japri kita Bu ya. Demikian sepatah dua patah kata dari kita, dan Bu Dian ingin menyampaikan sedikitlah Bu, ada sesuatu yang mudah-mudahan dapat dikenang. Silakan Bu Dian, ketua kita. Mohon Bu Almi diterima ya Bu ya, kenang-kenangan dari kawan-kawan Bu. Selamat jalan bukan berarti berpisah ya Bu ya. pindah wilayah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Moni, Bu Almi, Bu Asri, Bu Nur. Saya mewakili teman-teman di sini mengucapkan terima kasih banyak. Mewakili teman-teman di sini untuk mengucapkan selamat jalan kepada Bu Almi. Semoga di tempat yang baru sukses dan lancar. Cuma itu aja ucapan dari kami teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah sampai maghrib nih Pak ya, kita percepat saja acaranya nih, yaitu pemberian reward kepada agen pos terbaik. Reward ini kami berikan kepada agen pos yang sudah melakukan kerja cerdas, kerja tangkas,
loyalitas dan marketing yang gigih untuk mencapai kinerja pendapatan yang terus meningkat. Seperti tahun-tahun yang lalu, kategori yang kita pilih yaitu agen pos terbaik dengan kategori kontribusi pendapatan terbaik, yang kemudian kategori pertumbuhan pendapatan terbaik, kemudian kategori pendatang baru dengan kinerja pendapatan terbaik. Baik, untuk kategori di atas tersebut itu banyak sekali ya agen yang masuk kategori tersebut, akan tetapi kami harus memilih setiap kategori hanya satu agen pos saja. Untuk kategori agen pos terbaik kontribusi pendapatan terbaik tahun 2016 adalah agen pos Abdan. Masih juara rupanya ya Bu, masih bertahan. Silakan Ibu atau Bapak Tarman, mangga. Kemudian untuk kategori pertumbuhan pendapatan terbaik, setelah kita lihat kinerja selama tahun 2016, maka jatuh kepada siapa ya? Ding 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 ding. Agen Pos Pemuda. Selamat Amili. Silakan maju dulu Amili. Selanjutnya kategori yang ketiga adalah kategori pendatang baru dengan kinerja pendapatan terbaik tahun 2016. Ini agen barunya baru buka tahun 2015 akhir ya Bu ya. Jatuh kepada agen pos GDC. Pak David, silakan. Kepada Pak KKP dipersilakan untuk memberikan penghargaan yang pertama untuk kategori kontribusi pendapatan yang terbaik, yaitu agen pos Abdan. Itu styrofoam Bu, saya lupa styrofoam. Ya, terus yang kedua dipersilakan Ibu Almi untuk memberikan kategori agen pos dengan pertumbuhan pendapatan terbaik, yaitu agen pos pemuda. Silakan. Selamat memilih. Kemudian yang ketiga adalah akan diserahkan oleh Ibu Ketua dari Asosiasi Agen Pos, yaitu kategori pendatang baru dengan kinerja pendapatan terbaik, yaitu agen pos GDC. Selamat untuk GDC Pak David dan Ibu Hesti. Ya, kita foto dulu. Foto dulu Bu, foto bersama dulu. Baik. Kita ucapkan selamat untuk semua pemenang. Ini untuk memacu kepada para pemenang agar juga tampil lebih baik kembali tahun 2017, juga menjadi motivasi buat teman-teman yang lainnya untuk bisa mengikuti jejak mereka.